Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Kolbi dengan NIM 240411100089. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Basis Data 2 kelas 4A. Yang pertama itu ada menampilkan nama produk dan total terjual. Yang ditampilkan hanya total penjualan yang di atas rata-rata seluruh produk. Di sini kita menggunakan join dan query. Yang pertama, select. Kita ambil dari produk. Di sini kita pakai P. Nanti kita inisialisasi di bawahnya. Dari produk kita ambil name. Nah, di sini name kita kasih nama nanti ketika ditampilkan, yaitu nama produk sesuai dengan soal. Nama produk. Terus rata-rata. Terus diminta juga total penjualan. Ya, total yang terjual. Berarti pakai sum. Total penjualan. Di sini kita pakai order items, kita singkat jadi OI, nanti di bawah kita inisialisasi. Di sini kita singkatin aja dulu. Dari order items kita ambil kuantitinya. Kita kasih nama S total terjual sesuai dengan soal. From product. Nah, di sini kita menginisialisasi P-nya itu yaitu products P. Makanya itu kita di atas pakai P ini biar lebih singkat aja. Products P. Ya. Join kita gabungkan apa ya? Ya, gabungkan products ini dengan produk variance. Produk variance kita inisialisasi dengan PV biar nanti selanjutnya itu lebih singkat aja. Jadi kita menghubungkan antara produk variance dengan products. Di sini kita pakai P, kita diambil itu produk ID-nya. Berarti PV produk ID. Terus habis itu kita juga ambil, kita menghubungkan order items. Nah, kita inisialisasi dengan OI. Kita gabungkan order items dengan produk variance. Di sini kita di produk variance sama order items itu sama-sama punya varian ID. Jadi kita gabunginnya pakai itu. OI varian ID. Nah, nanti ini yang bakal ditampilin dikelompokkan sesuai dengan nama produknya. Jadi kita group by produk ID. Terus
Selanjutnya kita cuma mau menampilkan produk-produk yang di atas rata-rata. Berarti jumlah apa ya? Total penjualan kan. Total penjualan itu kita pakai sum. Yang tadi sudah diinisialisasi order itemsnya itu OI. Quantity penjualannya lebih besar dibandingkan nah ini nanti bakal ada yang lain. Rata-rata dari total penjualan. From total. Kita bikin lagi. Ini kan untuk mengambil namanya. Sini kita mengambil total penjualannya. Di sini kita kasih nama total penjualan. Kita di sini inisialisasinya pakai P2 karena di atas kan pakai P, di sini pakai P2. Kita gabungkan, kita ngambil sih apa ya namanya, produk varians, kita inisialisasi pakai PV2 on P2 produk ID sama dengan PV2 produk ID. Terus juga sama juga sih kayak yang di atas, cuma bedanya sini kita pakai inisialisasi yang berbeda dengan yang di atas. Ini kita pakai OI2 inisialisasinya on PV2 varian ID. Kita gabungin karena sama-sama punya varian ID ya. PV2 varian ID. P2 produk ID. Setelah itu kita kasih nama tabelnya, tabel sementara aja sih,
gak bakal ada di basis datanya. Kita kasih nama sub aja dulu. Coba. Nah, sudah berhasil. Ini nama produknya. Kayak kaos polos 3 itu penjualannya 346. Di sini di atas rata-rata. Sama kayak sandal kasual 7 juga 225, madu hutan 9. Itu total penjualannya 316. Seperti itu. Selanjutnya ini berhasil ya. Ke soal kedua. Tambahkan fitur rating produk. Rating. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita langsung bikin di sini sekalian sama input juga. Create tabel, nama tabelnya tadi rating produk. Rating produk. Kita kasih rating ID dulu. Ini kita pakai integer, auto increment juga. Di sini ini buat jadi primary key. Selanjutnya user ID ini kita samakan, kan disuruh relasikan dengan user tadi. User kalau nggak salah itu pakai bikin. Ini juga jadikan bikin aja lah. Terus juga digabungkan dengan produk, dengan tabel produk. Di sini ada produk ID, pakai bikin. Terus kita kasih rating. Ini kolom rating. Kita pakai integer. Biasanya rating itu kan cuma 1 sampai 5. Biar langsung kita biar setiap masuk itu harus 1 sampai 5. Terus setelah rating kita kasih review. Ini kita pakai teks. Terus ini kita pakai timestamp.
di sini kita nyambungin foreign key. Foreign key-nya kita pakai user ID. User ID yang dimana itu dari reference dari users. Kita ngambil di users, kita ngambil user ID. Juga kita ini untuk bikin relasinya foreign key product ID diambil dari produk yang kolom bagian produk ID. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Di manakah rating produk? Nah, di sini ada rating produk sudah. Selanjutnya kita isikan langsung dari sini aja. Rating produk SQL-nya kita insert. Rating ID ini kita nggak usah isi karena ini sudah auto increment. Kita bisa pilih user ID-nya yang mana, produk ID, rating, review, rated ad juga gak usah. Kita misal ngisi yang produk dari user ID 1, produk ID 1, kita kasih rating 5. Reviewnya barang bagus. Ini taruh bawah aja ya. Kayak bingung. Terus kita kasih satu lagi. Kita kasih berapa? 4. Nyaman. Terus kita bikin lagi untuk ya sama, kita kasih 5 lagi. Bagus. Karena tadi ada yang butuh rating di atas 5, jadi kita bikin ini 5 penilaian. Jangan bagus semua kali ya, kasih 3. Terus lecet apa lagi? Si 2. Rusak. Sudah. Untuk rata-rata biar gak cuma satu barang. Kenapa cuma dari satu pelanggan? Ini kita ubah aja user ID-nya. Di 1. 3.
Sini lagi 1. Ini barang produk 2. Kita kasih, ini biar ada rata-ratanya. Kita kasih 4. Kita kasih penilaian cukup bagus. Kasih lagi untuk barang 2 lagi, kasih 5. Puas gitu ya. Terus kita setting ini barang 2 juga kita kasih 4. Bagus. Sudah cukup. Segini saja. Kita cek di rating produk. Sudah masuk. Sekarang kita menampilkan query menampilkan produk yang dengan rata-rata tertinggi dan minimal memiliki 5 rating. Kita coba dulu. Select. Ini kita singkat dulu, nanti kita inisialisasi di bawah. Oke. Kita kasih nama produk. Nanti di tabelnya biar munculnya nama produk. Terus yang ditampilin juga rata-rata. Dari R itu rating produk, nanti kita inisialisasi lagi di bawah, diambil ratingnya, rata-rata rating. Ini kita kasih nama rata jangan deh pancu itu, rata-rata rating. Terus kita juga menghitung jumlah rating, karena kan ada jumlahnya lebih dari 5. Oke. Rating R itu rating produk ya, belum diinisialisasi aja di bawah. Nanti kita kasih nama jumlah rating from products. Kita ambil datanya dari products, kita inisialisasi P. Selalu kita butuh butuh data juga dari rata-rata rating, makanya kita joinkan. Rating produk kita inisialisasi dengan R. Kita gabungkan yang sama-sama punya produk ID. Oke, di produk ID jadi disambungannya di situ R produk ID. Selesai. Kelompokkan berdasarkan produk ID ini. Yang ditampilkan hanya ini
kita rating produk yaitu lebih dari atau sama dengan 5. Order baik, diurutkan dengan rata-rata rating tertinggi. Jadi diurutkan dari bawah kan, yang paling tinggi itu 5 ya kan ya. Berarti text. Kita coba. Nah, beras premium. Nah, ini beras premium, nama produknya beras premium, rata-rata ratingnya 3,8. Ini rata-rata rating tertinggi. Jumlah rating tadi kita kasih dari 5. Oke, selanjutnya yaitu setiap transaksi berhasil atau status dibayar, sistem harus mengurangi stok produk menyimpan non transaksi. Nah, di sini tugasnya itu kita membuat trigger dan jelaskan kenapa kita menggunakan after atau before. Trigger. Kita di sini pakai after order paid. Nah, di sini di tabelnya orders. Nah, di sini kita pakai after update. Kenapa di sini after update? Karena ketika status sudah dibayar, jadinya ketika statusnya sudah diupdate menjadi dibayar gitu. Oke. If new status sama dengan paid, dan status tidak sama dengan paid, dan nah, di sini kita untuk memeriksa, pertama itu kita memeriksa terlebih dahulu apakah statusnya sudah dibayar atau belum. Selanjutnya kita update inventarisnya, kan disuruh mengurangi atau produknya langsung dikurangi. Update inventaris, kita kasih inisialisasi I, join orders item, kita inisialisasi dengan OI, ini digabungin dengan ada yang dibutuhkan dari order item, on I varian ID sama dengan OI varian ID. Set. I kita ambil stoknya sama dengan I
stock dikurangi OI quantity, where OI order ID sama dengan new order ID. Ini untuk mengurangi otomatisnya. Selanjutnya menyimpan log transaksi. Jadi insert into order status histories. Yang ditambahin itu di bagian order ID, status, check add, isinya new order ID terus statusnya transaksi berhasil. Dibayar berulang. Dan ini change add-nya kita pakai current timestamp ya, otomatis current time. And if sudah. Selanjutnya kita membuat kasus baru, sistem booking lapangan futsal. Tugasnya yaitu desain minimal 4 tabel, tentukan FPK dan FK, buat satu query, menampilkan jadwal lapangan yang dipesan. Sini kita pakai Laragon karena di database online-nya tidak bisa lebih dari satu database. Jadi kita bikin database baru di sini. Nah, di sini kita membuat database baru, kita kasih nama futsal. Create.
Selanjutnya kita buat tabel-tabelnya. Kita create users, create tabel users. User ID ini integer, auto increment, primary key. Selanjutnya ada nama, kita kasih varchar char 100. Setelah itu nomor HP, kita kasih varchar juga, varchar 15 saja untuk nomor HP. Selanjutnya create label lapangan. Lapangan ID kita kasih integer, auto increment, primary key. Setelah itu kita kasih juga nama lapangan, varchar 100. Kita juga kasih varchar 100. Create label. Selanjutnya kita bikin jadwal. Jadwal ID teman-teman, primary key, terus ada lapangan IP, nanti menjadi tanggal, kita pakai date, jam mulai, time, jam selesai. Kita juga pakai time. Terus ini buat relasinya, relasi ke lapangan. Foreign key-nya yang jadi foreign key adalah lapangan ID yang diambil dari lapangan, itu lapangan ID-nya.
Selanjutnya tabel terakhir, create table booking ID ini integer, auto increment juga, jadi ini primary key-nya. User ID nanti ini digabungin jadi foreign key-nya. Jadwal ID ini juga jadi foreign key. Status ini varchar 50. Nah, di sini ada foreign key. Nah, pakai user ID, yang dimana user ID itu diambil dari di users bagian user ID-nya. Ada lagi, ada dua foreign key di sini untuk relasi. Foreign key diambil dari jadwal ID, dimana itu diambil dari jadwal di jadwal ID-nya. Sudah. Sekarang kita masukkan data terlebih dahulu di user. Kita insert data. User ID ini udah auto increment, jadi nggak usah diisi. Namanya yang pertama Sasa, nomor HP-nya 0812345678. Ini Budi, nomor HP-nya 0876542219. Selanjutnya ada siapa ya? Andi 01256785. Kita isi di tabel lapangan. Lapangan ID gak usah. Nama lapangannya A. Ada di
Bangkalan. B. Lokasinya di Kamal. Sudah. Selanjutnya kita ke jadwal. Insert lapangan. Jadwal ID gak usah. Kita lapangan ID yang 1. Lapangan tadi ada 2 ya. Ininya 2026 bulan jam 8. Selesai jam 9. Samain aja sudah. Bedanya ini di lapangan yang kedua. Terus kita ke booking, isi yang booking. Booking ID gak usah. Ini user ID-nya 1. Dia di jadwal yang 1. Statusnya cepet. Ini copy aja dulu. User yang kedua di lapangan 1. User yang ketiga user ke 1 di lapangan kedua. Sudahlah, segini aja. Selanjutnya kita query apa dah? Ambilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Select jadwal. Nanti kita ini J itu jadwal.
cuma belum diinisialisasikan saja. Terus ada L, ini untuk lapangan, nama lapangan yang kita ambil. Terus ada juga jadwal, di jadwal kita ambil juga tanggalnya. Tanggal, jam mulai juga, jam selesai, kan itu banyak bookingannya. B ini untuk booking ID. Nanti kita inisialisasi di bawahnya. S, jumlah booking. Nanti di tabel barunya kita pakai jumlah booking namanya. From jadwal kita inisialisasi dengan J. Kita ambil lapangan, inisialisasi dengan L. Yang diambil adalah lapangan ID-nya. Kita juga mau ngambil data dari booking. Kita inisialisasi dengan B. Yang diambil itu jadwal ID di booking. ID jadwal ID. Dikategorikan itu sesuai jadwal ID, ya sesuai jadwal lapangannya. Di lapangan ID, tanggal, jam mulai, jam selesai, diurutin dari yang paling banyak dipesankan, berarti order by jumlah booking. Ya, urut dari yang paling banyak, berarti dari bawah. Kita coba. Apa yang salah? Nice. Ini sudah bisa. Jadi kurang spasi. Nah, ini jadwalnya. Jadwal yang paling banyak dipesan itu di lapangan A, nama lapangannya, pada tanggal 15 April 2026. Untuk jam selesai yang ini ada jumlah 3 bookingan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.